Dia dendam mah bagus-bagus aja sih ada di hidupnya gak sih? Dendam tuh bagus loh. Aku jadi berliana tuh karena dendam loh. Iya, itu kebohongan yang kamu ciptakan di kepalamu sih. Emang iya ya? Iya. Aku gitu loh, hidup aku stuck tuh kayak, wah gue nunggu ada yang nginjek nih. Kalau gitu akan selalu ada banyak yang injek kamu. Karena kamu inviting. Gitu ya. Iya, karena kalau nggak diinjak nanti nggak naik dong. Gimana kalau di dalam hidup kamu yang banyak orang datang adalah yang contributing. Yang sama-sama senang buat kamu bertumbuh, yang mau supporting kamu, yang bikin kamu lebih naik lagi. Pengalaman aku itu seperti injak, naik gitu. Iya. Jadi kayak ada tenaga ekstra. Sebenarnya kalau kamu lepaskan biar tenaga kamu tuh nggak harus diinjak orang dulu. Jadi dalam keadaan apapun Ya. fight terus ya. Bukannya fight sih. Kalau fight itu kan kamu tidak suka tapi kamu jadi ada keharusan untuk maju. Jadi ada harus orang yang nginjek kamu. Tapi kalau misalkan kamu gak ada keharusan untuk fight, kamu cuman just ease aja kayak lakukan itu dengan sukacita. Karena kamu senang melakukan itu. Bagaimana kalau nulis novel itu sesuatu yang jadi hobi kamu. Nyanyi itu adalah sesuatu yang kamu senang. Gimana kalau acting itu ya adalah hal yang kamu juga happy. Ya kan kamu jalanin itu jadi sukacita, bukannya sebuah beban yang harus dipecut dulu baru kamu lakukan. Iya sih. Ya kan? Ya kalau kamu lakukan dengan sukacita kan lebih asik toh daripada kamu jadi beban. Tapi kadang tuh manusia tuh harus didendamin gitu loh. Supaya dia tuh harus merasakan apa yang dilakukan. Pertanyaannya kalau didendamin dia akan merasakan atau enggak? Harus ada di depan mata aku gitu. Harus ada di depan mata untuk Ngelihat dia susah. Ngelihat dia susah. Saat kita di atas, sometimes kita tetap gak ngerasa bahagia juga gitu. Nah gimana caranya dengan posisi apapun aku bisa tetap bahagia. Berarti kata kuncinya yang dicari bahagianya. Mencintai diri sendiri maka akan bahagia gitu? Iya gak sih tapi logis gak sih? Tahu gak sih? Teorinya banyak soalnya macam-macam. Cuma prakteknya gak tahu, mesti ditanya dalam hati masing-masing. Ada rasa takut bisa gak ya one day lebih baik gitu, mendapat yang lebih baik, bisa gak ya? Okay. Ada rasa takut itu. Berarti takut kayak memulai sesuatu yang baru lagi gitu? Betul. Oke. Aku takut sendiri dan aku bermimpi untuk sampai akhir hayat aku tidak sendiri. Perlu rasa dilindungi. Jadi pada saat aku sendiri aku gak ngerasa terlindungi. Even by phone itu aku tetap ngerasa oh ya aku gak sendiri ya gitu. Oke. Tapi pada saat gak ada yang telepon atau apapun itu tuh aku ngerasa kayak aku sendiri banget ya. Aku kadang otaknya kecil kan, kadang suka gak bisa mikir gitu. Kecil gimana? Ya maksudnya kadang tuh aku tuh tipe yang gini loh. Aku tuh gak bisa ngebedain mana orang yang punya niat buruk sama gak punya niat buruk. Karena di otak aku misalnya aku ketemu sama kakak, aku langsung mikir ya kakak tuh orang baik gitu loh. Sampai akhirnya one day ada yang bikin aku kecewa. Oh ternyata gak baik ya gitu. Oke. Tapi kan ada orang yang negatif dulu mikirnya atau 50-50. Iya. Habis itu baru menentukan gak. Kalau aku langsung positif udah gitu. Waduh gawat dong. Bener-bener Over positif. Nanti orang jahat gak kelihatan, ke scan-nya ke bypass semua. Oh si yang jahatnya tolong jangan ganggu. Oke. Kayak susah fokus gitu. Terus berharap kayak hal kecil lah ya, berharap dia ada, dia datang, dia chat ya gitu. Berarti kamu pengennya ada yang chat aja. Iya lagi. Berarti kamu pengenin apa? Sekarang ya berhenti berharap biar bisa lebih sayang sama diri aku. Dendam tuh mau ngebales toh. Iya kayak kamu kesel banget gitu, kayak marah banget sama orang ini gitu. Anjir terlalu banyak lagi. Oke. Ambil satu aja kalau terlalu banyak. Aku ditusuk pakai ini pensil. Ditusuk pakai pensil? Iya. Oh iya, sama teman sendiri gitu. Sama. Oh, so ini udah ada data-data yang aku temuin. Aku coba bantu break, aku lepaskan.
Coba dicek lagi. Dendam. Yeay. Aman. Feeling sih feeling lega lah ya. Oke. Lebih lega, terus lebih. Kalau lebih itu belum biasanya. Iya juga ya bahasanya gitu ya. Kalau udah legowo tuh kamu udah legowo. Kalau udah ringan kamu udah ringan. Wah, kita mau berdebat bahasa nih. Rasanya udah ringan atau masih lebih? Kalau udah ringan ya udah ringan kosong. Ringan. Biasa aja. Yang paling condong sih lega sih. Oke. Mencintai diri sendirinya udah kerasa lagi belum? Kerasa. Iya, kebukanya sih gara-gara ngomongin dendam sih. Karena sebenarnya itu adalah prinsip utama berliana. Waduh, serem juga. Gimana tuh dendam jadi prinsip utama? Yeah. Tapi dendamnya maksudnya enggak yang dendam aku benci sama kakak, abis itu aku mau nusuk kakak, enggak yang gitu. Tapi pada saat aku benci sama kakak, gimana caranya kakak bisa menyesal gitu. Dengan aku upgrade diri. Lebih ke gitu dendamnya. Enggak merugikan siapapun. Nah kadang emang ada syaratnya tertentu sih. Jadi kalau kamu syaratkan buat perubahan kamu kekuncinya di situ. Makanya tadi pas ngerilisnya tuh dipecah-pecahin dia masuk ke lingkar vortexnya aku sebutnya. Jadi kayak kesedot di pusaran air yang dia kayak muter-muter, ngerilisnya tuh jadi susah. Nah tadi makanya aku tanya kan yang berat apa sih gitu. Ternyata dendam kan, kalau dilepasin gitu aja kayaknya enak amat nih orang bebas gitu. Iya gitu. Iya, jadi kita gak perlu nyimpen dendam. Karena nyimpen dendam itu hanya ngerugikan diri sendiri aja. Karena strukturnya bisa ngundangin orang lagi yang bermasalah ke dalam hidup kita. Terus kalau misalkan kamu punya dendam pun, dia kekunci di sistem itu bisa bikin ke reaksi fisiosomatik. Nanti tubuhnya yang jadi nggak nyaman. Jadi kalau kamu nyimpen itu lama-lama yang ngerusak tubuh sendiri. Karena kan dia dendam itu kemarahan sifatnya kalau dibicara hormon dia kortisol. Kortisol menciptakan asam. Nah jadi kalau kamu simpen terus tubuh kamu itu majority asam. Nanti akhirnya mempengaruhinya ke kesehatan tubuhnya. Gitu fisiknya yang kena. Nah jadi kalau asam itu kalau sel cancer dia bertumbuhnya bagus di kondisi asam. Nah jadi kalau kamu beresin tubuh kamu bisa tenang, light lagi, tubuhnya kan jadi alkali, dia basah kondisinya. Nah jadi dia akan kecenderungannya malah bikin kita lebih sehat sih. Kayak gitu. Jadi daripada nyimpen dendam kita malah jadi mempengaruhi ke struktur kita, ya mendingan kita buang aja. Jadi maju tanpa dendam ya. Bisa kok tanpa diinjak. Ya itu gak boleh dendam ternyata guys. Aduh salah aku. Menurut aku hari ini itu berharga banget karena aku lagi kemarin ini aku lagi di titik tidak tahu bagaimana cara mencintai, menghargai diri aku. Sampai akhirnya aku ngobrol sama Kakak Reo. Apa sih manggilnya? Coach ya? Ya biasa coach ya. Ya coach aja. Oke. Coach biasanya aku boxing ya. Oh gitu ya. Gue gak siap ditinju. Iya. Karena kemarin itu ya aku nggak tahu caranya. Aku hanya berlari mungkin ya dengan olahraga. Kalau aku kesel aku langsung boxing 4 jam loh aku. Buset, oke. Segitunya gitu, segitunya aku lari dari rasa yang aku nggak suka. Oke. Terus ngobrol sama Coach Reo akhirnya kayak oh iya ya bener juga ya. Sometimes terus dihadapin, harus dilaluin, nggak boleh dendam. Terus aku bisa lega sih ternyata. Bagaimana menurut kamu Coach Reo selama bantu kamu di pertemuan ini? Membantu sekali sih. Aku ngejar banget loh dia. Bilang coach, ayo coach help me gitu. Aduh. Karena kemarin tuh lagi gak bisa kerja banget kan. Tapi kita berapa lama sih Kak? Semingguan lah ya. Semingguan akhirnya baru dapat jadwal hari ini tuh sebenarnya kemarin udah mulai meditasi lagi segala macam, udah mulai agak lebih calm down. Iya, enggak yang terlalu gitu. Iya. Kok yang pertama itu emang lagi parah banget gitu. Intens ya. Terus pada saat udah ngomong sama coach, abis itu meditasi kayaknya akhirnya
ada setirnya. Iya, iya, iya. Kalau meditasi itu kan kayak BYD ya, bisa nyetir sendiri tuh. Ya kan? Oke. Tapi kalau di sini pakai otak kita tapi disetir sama coach. Iya, happy sih intinya. Akhirnya aku bisa sharing Oke. dan nyetirin beberapa hal yang salah di otak aku. Awesome. Ya kelihatan sih agak lebih bisa ngomong ya. Wih, tadi mikir banget ya kayak, aduh mikir nih. Iya kayak tadi kayaknya mikir terus. Iya. Berat nih. Tapi emang kalau hatinya udah ringan tuh enak sih buat mikir juga lebih gampang kayak gitu. Karena kan kalau belum kan masih berat banget. Makanya jadi aktivitinya benar-benar kayak kehambat kayak gitu. Tapi kalau udah dipecah-pecahin ya udah lebih santai gitu. Iya benar-benar. Kayak Itu sih yang butuh. Soalnya kalau meditasi kadang nggak nyampe situnya. Meditasi bagus, dia buat kayak nurunin. Iya. Tapi kalau misalkan mau dipecahin, dia pecahin dulu kayak simpulnya itu, jadi benar-benar beres, udah beres, abis itu meditasinya ya lebih enak karena kita jadi nggak riuh ramai kayak tadi kan, Iya. berantem antara perasaan sama pikiran sendiri gitu. Tapi kalau dia udah selesai kan perasaannya udah nggak berantem lagi, pikirannya juga udah santai aja, ya udah benar-benar ya bisa asik gitu. Makanya aku bilang enak kalau misalnya kalian ngobrol sama coach after ini belajar meditasi sih. Itu kayaknya combo sih itu. Paket combo guys. Yoi, lebih seru ya. Iya. Tapi coach bisa meditasi juga. Aku dulu belajar juga di Bali. Oh iya. Uh, Oh sama berarti kita. Yoi. Itu Satu alumni kayaknya. Jadi buat teman-teman semua, balik lagi, mungkin aja kayak hidup itu kan nggak selalu semuanya sesuai dengan yang kita mau. Karena ada yang challenge yang mungkin berat yang kita rasain gitu. Kalaupun misalkan ada kekesalan, kemarahan, baiknya dibuang aja supaya nggak kena ke fisik kita juga. Terus kita bisa lebih bahagia. Jadi daripada disimpan terus. Dan adalah sebuah hal yang mungkin kadang membahayakan kalau kita punya keyakinan bahwa kita butuh kayak dendam, butuh kemarahan untuk kita bisa maju. Nah justru itu sebenarnya sesuatu yang kamu bisa lepaskan dan kamu tetap bisa maju kok tanpa harus dendam, tanpa harus marah, tanpa harus kesel. Bahkan mungkin kalau kamu jalan dengan sukacita, lebih banyak orang yang care sama kamu, sayang sama kamu, yang lebih bisa bikin kamu mungkin bertumbuh juga, ke nurture banget gitu. Jadi daripada kita simpen, ya mending dilepasin aja bebannya. All the best, happy terus ya. coach juga thank you banget. Siap, terima kasih. So semuanya all the best, bye-bye. Dadah.